Halo semua, perkenalkan saya Lodiana Sihaan, mahasiswi Pendidikan Fisika angkatan 2019 di Universitas Jambi dengan NIM A1C 319.093 di kelas regular C. Di video yang ini saya akan melakukan percobaan elektronik dasar 1, itu percobaan ke-7 tentang transistor sebagai skalar. Jadi di dalam dunia elektronik itu sebetulnya dalam rangkaian elektronika hanya mengenal kondisi arus listrik menyala dan mati. Dalam dunia digitalnya sering disebut dengan kondisi 0 dan 1 atau 0 dan 5 volt. Dan beberapa kondisi itu diatur dalam konsep switching atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal sebagai saklar. Atau saklar adalah komponen mekanis yang bisa memutuskan atau mengalihkan arus listrik dalam sirkuit elektronik. Dan saklar dalam dunia rangkaian elektronika itu bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan IC, integrated circuit, transistor atau transistor sebagai skalarnya, atau juga komponen mekanis, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan dalam pembahasan kali ini itu kita menggunakan itu sebagai saklarnya adalah transistor. Dan dalam video ini kita akan menganalisis bagaimana merancang transistor sebagai skalar tersebut dan juga bagaimana cara kerja transistor sebagai skalar. Baiklah, langsung saja kita ke software Proteus-nya. Baik, ini schematic capture-nya. Yang pertama kita mencari setiap komponen yang akan kita gunakan. Ada resistor, kemudian transistor, di sini saya menggunakan transistor NPN. Kemudian baterai, di sini saya pakai single cell. Kemudian kita butuh switch atau saklar. Kemudian kita juga butuh lampu, lamp. Selanjutnya kita rangkai. Jadi yang pertama itu kita letakkan dulu transistornya di sini atau di mana aja. Kemudian resistornya di sini. Kita berbesar. Kemudian switch-nya itu di sini. Lampu. Kemudian baterainya. Yang pertama itu dia di sininya tuh terhubung dengan kaki basis dan juga ada yang terhubung dengan kaki kolektor. Kita hubungkan. Dan untuk kita mengukur arus basis dan arus kolektornya itu kita gunakan decimeter atau ampermeter. Di sini juga
kita hubungkan resistornya ke baterai tadi yang di sini. Dan ini di sini. Kemudian untuk mengukur tegangan, itu di sini kita letakkan. Ini nanti kita akan mengukur arus basisnya. Karena dia terhubung dengan kaki basis. Ini kaki basis, ini kolektor, dan ini emitor yang ada anak panahnya di sini. Ini emitor. Kemudian di sini kita sini itu kita paralelkan. Kemudian juga di sini. Dan untuk melihat arah arusnya nanti itu kita aktifkan show wire voltage by color sama yang paling bawahnya correlate with arrows. Kita oke. Kemudian ini skalanya ini dalam miliampere. Yang ini juga dalam miliampere. Kemudian kita ganti nama-nama dari step komponen. Ini VBE. Yang ini VCC. VCC-nya. Kemudian yang ini RB. RC. Jadi nanti kita akan melakukan percobaannya itu dengan memberikan tegangan mulai dari yang terkecil ke terbesar. Kita ketahui pada rangkaian ini, itu tadi kan kita menggunakan komponen transistornya itu jenis NPN. Jadi jika pada transistor NPN itu arus basisnya itu merupakan arus yang mengontrol transistor. Jadi jika arus basis yang mengontrol, maka tanpa adanya arus basis transistornya ini, tanpa adanya arus basis, maka lampu ini juga tidak akan hidup. Transistornya itu tidak akan on, atau dalam arti lainnya off, dia mati. Kemudian jika kita bikin saklarnya tertutup seperti ini, itu maka akan mengalir arus. Jadi jika dalam keadaan terbuka seperti ini, itu keadaan transistor ini cut off, sehingga lampu tidak bisa hidup. Jika saklarnya tertutup, maka disebut kondisi jenuh atau saturasi, sehingga lampunya bisa menyala. Kemudian kita on-kan dulu, kita simulasikan. Kita bisa lihat di sini, arah-arah panah yang di sini itu menunjukkan arusnya mengalir kemana. Jadi jika dalam keadaan tertutup seperti ini, maka ada arus yang mengalir ke kaki basisnya. Jadi di mana saklar tertutup ini, maka elektron atau arusnya itu dapat mengalir. Itu mengalir dari emitor kemudian menuju ke saklar, dan kemudian ke transistornya. Dan juga arusnya itu dari kaki emitor menuju, kita lihat ini panahnya, menuju ke arah lampunya. Jadi sehingga nanti lampunya bisa menyala.
Baiklah, kita beri sekarang tegangannya itu sebesar 2 volt. Sini juga 2 volt. Kita simulasikan. Di sini kita bisa lihat maaf, ini kita ubah dulu besar resistansinya. Ini juga kita beri nilai yang sama. Yang ini jadi 1 volt. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Tegangan dari lampunya itu sebesar 0,03 volt. Dan tegangan pada basis, juga arus basisnya itu bernilai sama, yaitu 1,20 mA, sedangkan tegangan 12,20 volt. Jika pada RC-nya juga bernilai sama, hanya saja dia lebih besar dibandingkan pada bagian basisnya, sehingga kolektor di sini lebih besar daripada di basisnya. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 3. Di sini juga medianya di sini tetap 0,03. Dan sedangkan yang di arus basisnya itu bertambah menjadi 2, ini lupa ditambah. Ini kita tambah dulu. Ini juga sebesar 3 volt. Jadi pada tegangan 3 volt itu kita lihat hasilnya di sini sebesar 0,06 volt. Dan sama seperti yang tadi, itu masing-masing tegangan dan arusnya pada kaki basis dan kolektornya itu sama. Di bagian kaki kolektor itu lebih besar dibandingkan di kaki basisnya. Dan pada tegangannya itu 3 volt, maka lampunya bisa menyala. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 4. Baiklah, di sini hasilnya kita dapatkan 0,09 volt tegangan lampunya. Kemudian di sini tegangan basisnya 3,03 volt, arusnya juga. Begitu juga dengan kolektor, itu tegangannya 3,78, dan begitu juga dengan arus dari kolektornya. Kemudian kita beri tegangan 5. Sini juga 5. Dia bertambah di sini 3,95 dan di sini 4,73.
Sedangkan di sini pada tegangan lampunya 0,11 volt. Kemudian kita beri tegangan lagi 6. Kita simulasikan menjadi 0,14 tegangan lampunya. Kemudian di sini arus basisnya 4,87 mA, tegangannya 4,87 volt. Sedangkan pada kolektor itu tegangannya 5,68 dan arusnya 5,68. Baiklah, seperti yang tadi saya ulang lagi bahwa ketika saklarnya ini terbuka, maka saat kita simulasikan itu kita bisa lihat itu tidak ada arus yang mengalir pada basis. Sedangkan pada teori itu kita ketahui bahwa kita menggunakan transistor NPN, itu arus basisnya yang akan mengontrol arus keseluruhannya. Maka jika arus dari basisnya tidak ada, maka lampu itu tidak akan menyala. Atau keadaan ini disebut dengan cut off. Sedangkan jika saklarnya tertutup, maka saat kita simulasikan, itu lampunya akan menyala. Di mana saat saklarnya itu tertutup, arus basis ini itu bisa memungkinkan untuk mengalirkan elektron atau listrik yang jauh lebih besar dari emitor ke kolektornya. Sini kolektor. Sehingga lampu itu akan menjadi terang. Baiklah teman-teman, itu mengenai cara kerjanya. Jadi kita bisa melihat bahwa transistor NPN ini sebagai skalar, kita bisa melihat dia menggunakan kondisi dalam keadaan cut off dan juga kondisi jenuh atau saturasi. Apabila dia dalam keadaan cut off, maka tidak ada arus yang mengalir menuju basis sehingga lampu itu tidak akan menyala. Atau jika tegangannya itu kecil, dia tidak akan menyala dengan terang jika dianya dalam keadaan saturasi. Dan tidak hanya pada lampu, cara kerja transistor ini juga bisa diaplikasikan sebagai pengendali LED maupun relay, dan transistor juga pada umumnya itu digunakan sebagai pengendali motor DC, motor stepper, dan beban-beban DC lainnya. Dan pemilihan transistor itu sangat penting dalam penentu beban transistornya. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya lakukan mengenai percobaan transistor sebagai skalar. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.